Haleluya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini mari kita memuliakan Tuhan. Kita tambah-tambahkan lagi iman, percaya kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengan kita datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan kita rindu akan hadirat Tuhan. Yaitu hari ini kita akan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan diberkati lagi dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Dia. Mari kita bawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan mengangkat pujian saudara yang kasih. Dan untuk pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Laura. Haleluya. Haleluya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kami mengundang semua umat Tuhan yang saat ini bersama dengan kami menyaksikan siaran langsung ini. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Kita rasakan betapa besar kasih Tuhan. Setiap pagi selalu seperti Mazmur berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Saat ini mari kami undang saudara untuk menyembah Tuhan. Kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita sembah Dia di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah, bahkan tak pernah bisa kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Dan berharga. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu
buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala rahmat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh tentangku, tak terima. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih, kami pujilah Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami. Bahkan Engkau memberkati siaran langsung kami dalam doa bersama ini ya Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan sukacita bagi Terima kasih. setiap umat Tuhan yang ikut beserta kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Kami tahu apapun yang menjadi keadaan kami pada pagi hari ini, Engkau Tuhan Allah kami yang sangat terlalu besar untuk membebaskan kami dari segala pergumulan, dari segala sakit penyakit, dari segala kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami datang memuji menyembah Tuhan, Terima kasih, ada Tuhan. mujizat yang terjadi, Memuji, yang memuji. sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Terima kasih. yang miskin diperkaya. Haleluya. Kami percaya ada mujizat-Mu ya Amin. Tuhan Amin. ketika kami datang Terima kepada kasih. Engkau. Terpujilah nama-Mu Haleluya. Tuhan. Kami mau lebih lagi datang memuji-muji Tuhan. Kami bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Shalom, selamat Shalom. pagi, Haleluya. salam kemenangan iman, Amin. Salam saudara. kemenangan iman. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan di tempat kudusnya. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita angkat pujian kita Haleluya. bagi Allah kita yang dahsyat. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan.
Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bersorak-sorai kepada Tuhan. Saat ini Bapa kami datang lagi kepadamu Terima kasih Tuhan. di dalam Pujian hanya hadirat-Mu. bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Kami undang Engkau hadir dalam setiap Haleluya. hati kami ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih ya Penuhkan hati Bapakku. kami. Penuhkan Roh Tuhan. Kudus, Kau hadir di sini. Kau memenuhi setiap kami. Kau memenuhi setiap hati kami yang haus dan rindu kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudaraku, kita angkat pujian ini, kita katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi.
kami, Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami tahu hanya bersama dengan Engkau kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Dan kami tahu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami bisa mengiring Engkau dengan benar. Oleh sebab itu, penuhkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Jamahlah kami pada saat ini. Penuhkanlah kami pada saat ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami terima. Terima kasih buat pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya dan kami rindu Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menolong kami ya Tuhan. Untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara terkasih. Haleluya. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, saudaraku, untuk boleh memberkati kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 14 sampai ayatnya yang ke-47. Ya, kita baca firman Tuhan ini, saudara terkasih. Kisah 2 ayat 14 sampai ayat 47. Oke, ya. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat, saudaraku, kita akan membaca. Saya akan mulai ayat yang 14. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-15, nanti 47 sama-sama kita akan membacanya. Kita akan mulai ya. Saya akan memulainya khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bersama-sama 47, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ya luar biasa ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudaraku, dalam kisah para rasul ini. Inilah awal dari permulaan, saudara yang kasih, ya hari Pentakosta. Di sini yang kita pelajari adalah turunnya Roh Kudus. Nah, kemarin kita sudah membaca dari ayat yang pertama, kita sudah mulai, saudaraku, bagaimana ketika mereka, saudaraku yang kasih, berkumpul di ruang atas itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai ya berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, saudara yang kasih, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa Roh, saudara. Tetapi saudara yang kasih, di ayat yang ke-13 berkata, saudara yang kasih, 12-13, mereka semua tercengang-cengang. Yang melihat itu tercengang-cengang karena pada waktu itu ada orang-orang di bawah kolong langit ini berkumpul pada waktu itu di Yerusalem, saudara. Orang-orang yang melihat itu, mereka tercengang-cengang melihat perbuatan Allah. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka juga berbahasa, saudara yang kasih, sesuai dengan yang dibutuhkan yang ada di situ. Orang-orang dari segala suku bangsa datang pada waktu itu ke Yerusalem. Dan orang-orang itu adalah saudaraku orang Yerusalem, tetapi mereka berbahasa-bahasa, seluruh bahasa yang ada di kolong langit ini, saudaraku yang kasih, dengan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka dikatakan di sini mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu semuanya? Ya. Kemudian ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Menyindir, saudaraku, ya. Jadi tidak usah heran, saudaraku,
kalau ada orang yang hidup tumbuh dalam iman, melakukan pekerjaan-pekerjaan orang, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, ada orang yang tidak suka, ada orang yang menyindir. Tidak usah heran, saudara. Sejak semula pun sudah demikian. Nah, tetapi saudaraku, pada waktu itu bangkitlah Petrus. Petrus mulai berkhotbah. Siapakah Petrus ini? Petrus ini memang adalah orang pemberani, kekasih, tetapi bagaimanapun pemberaninya Petrus itu, saudaraku, dia pernah, saudaraku, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia takut, saudaraku yang kekasih, ketahuan dari bahasamu. Maka Petrus bangkit, saudaraku yang kekasih. Petrus bangkit, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah." Ketahuilah dan camkanlah. Ini sangat tandas ya. Kalimat daripada Petrus ini, saudaraku, sangat tegas. Ya, dikatakan bahwa orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena pada hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan tanda-tanda, ya saudaraku yang kekasih, ya ini sudah dijanjikan jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelumnya sudah dijanjikan, dan janji itu digenapi oleh Tuhan. Nah, langit dan bumi akan berlalu, saudaraku yang kasih, tapi setiap janji-janji Allah yang dituliskan dalam Alkitab ini pasti digenapi, termasuk juga Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Dalam Kisah pasal yang pertama juga dikatakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Dalam kitab Yohanes juga dikatakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dilengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan hari ini, pada waktu ini, dituliskan itu, digenapi itu, saudara yang kekasih. Roh Tuhan memenuhkan mereka, saudaraku. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan Roh Kudus. Langkah pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata-kata dengan Roh Kudus, berbahasa roh, saudaraku yang kasih. Kemudian ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, bangkitlah Petrus. Dia berdiri, saudaraku, dengan roh yang menyala-nyala, dengan bergairah. Dia berkhotbah, saudaraku, dengan lantangnya, dengan tegasnya, saudaraku. Ketahuilah, hai orang-orang Yahudi, semuanya kamu yang duduk di sini sekarang, dengarkanlah perkataanku ini. Mereka ini bukanlah mabuk anggur seperti yang kamu katakan, tapi inilah penggenapan janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel pada waktu itu, saudaraku. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Nah, saudaraku yang kasih, ketahuilah bahwasanya ya Tuhan berjanji dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan mereka akan mendapat mimpi, mereka akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang membuka hati kepada Tuhan, orang yang haus kepada Tuhan. Tuhan berkata, saudaraku, dia akan mencurahkan rohnya. Nah, saudaraku, dikatakan, aku akan juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Wah, baru kita dengar, saudaraku yang kasih, bulan menjadi darah. Ya, saudaraku yang akan diselamatkan. Aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantaraan dia, dan tanda-tanda yang kamu mengerti. Nah, saudaraku yang kasih, inilah dikhotbahkan Petrus kembali, saudaraku, supaya mereka percaya kepada Yesus. Yang kumaksudkan ialah Yesus yang kamu salibkan itu. Wah, saudaraku yang kekasih, Petrus tidak ada lagi takut-takutnya, tidak ada segan-segannya untuk menyampaikan firman Allah dengan penuh keberanian. Saudaraku yang kekasih, dikatakan, saudaraku yang kasih, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Daud, diingatkan kembali perkataan-perkataan oleh Daud, saudaraku yang kasih. Sehingga, saudaraku, dengan perkataan Petrus ini, khotbah Petrus ini, mereka tercengang-cengang. Wah, siapakah dia ini?
Dia ini adalah orang yang tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Tapi kok bisa dia seperti itu? Begitu lantangnya menyampaikan firman Tuhan. Mereka heran, saudaraku. Oleh karena keheranan mereka itu, maka mereka berkata, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian ayat 37, perhatikan ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Ketika kita membuka hati kepada firman Tuhan, maka saudaraku akan ada kesadaran, ada kerinduan untuk berubah, ada kerinduan untuk bertobat. Sehingga mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ada kehausan, ada kerinduan untuk berubah. Memang orang-orang membuka hati kepada Tuhan pasti memiliki hati yang haus, hati yang rindu untuk diubahkan, untuk berkenan kepada Tuhan. Mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu ayat 38, apa dikatakan oleh Petrus? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dengar ya saudaraku, pertama, apa yang harus kita lakukan saudaraku yang kasih untuk memperoleh karunia Roh Kudus itu? Pertama dikatakan di sini, bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu saudaraku menyadari keadaan kita, berbalik dari dosa, berbalik dari cara-cara hidup kita yang lama. Hidup yang lama itu artinya apa, saudaraku? Mementingkan diri sendiri, sombong, penyembah berhala, mengandalkan kekuatannya, iri hati, benci, ya, geram, amarah, cabul, jinah, segala macam itu, saudaraku. Itu perbuatan-perbuatan daging. Bertobat dari situ, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada firman Allah, segala sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, bertobat dari situ, berbalik dari situ, tinggalkan dosa itu. Saudaraku yang kasih, bertobatlah. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi ini langkah untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Pertama, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, menanggalkan dosa. Saudaraku yang kasih, bertobat dari cara-cara hidup kita. Saudaraku, kemudian dikatakan, berilah dirimu dibaptis. Jadi artinya baptisan itu adalah baptisan air. Baptisan air adalah tanda pertobatan, menenggelamkan manusia lama. Kita menjadi milik Kristus. Kemudian saudaraku dikatakan, maka kamu akan memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi seseorang kalau belum lahir baru, saudaraku yang kasih, belum bisa, saudaraku yang kekasih, untuk menerima karunia Allah. Harus pertama sekali dulu, saudaraku yang kasih, menerima Yesus untuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Kemudian saudaraku yang kekasih, ya, kita, saudaraku yang kekasih, sebagai orang bertobat, kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Namun, saudaraku yang kekasih, itu langkahnya. Namun saudaraku, orang, kalau kita lihat sekarang ini, orang yang lahir baru, terima Tuhan Yesus, pada hari itu juga, saudaraku yang kasih, bisa dia penuh dengan Roh Kudus sepanjang dia tidak menolak baptisan air. Karena baptisan air adalah tanda pertobatan, menenggelamkan manusia lama. Firman Tuhan berkata, saudaraku, barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tapi kalau tidak percaya, tentu kalau tidak percaya tidak dibaptis lagi. Tapi barang siapa tidak percaya, ia tidak akan diselamatkan. Itu dikatakan dalam, saudaraku yang kasih, ya, Markus 16, saudaraku, Markus 16, 15, 16, saudaraku, ya. Jadi demikian, saudaraku, dikatakan oleh Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada begitu banyak karunia Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus, saudaraku yang kasih, ya, kita bisa alami itu, bisa kita terima itu. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya, saudaraku yang kekasih, bagi kamulah janji itu, bagi kita, bagi saudara janji itu. Pada waktu itu Yesus langsung berkata, bagi kamu,
bagi murid-murid itu yang ada bersama-sama di situ. Tetapi bukan hanya bagi murid-murid itu. Dikatakan di sini, saudara yang kasih, dan juga bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu, karunia Roh Allah itu, saudaraku, tidak dibatasi hanya kepada rasul-rasul, kepada murid-murid itu. Tidak dibatasi hanya pada akhir pelayanan rasul-rasul itu, tetapi sebanyak mungkin sampai generasi berikutnya, bahkan sampai kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata, sejauh mungkin kepada semua orang. Jadi kuasa Roh Kudus itu tidak dibatasi, tetapi kepada setiap orang yang mau, yang membuka hati, yang rindu, yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mau membuka hati kita kepada Roh Kudus, maka kita pun akan dipenuhkannya. Amin. Maka kita pun akan diberkati. Tapi kalau kita curiga kepadanya, kalau kita berkata, gak usah lah, apa sih itu? Bahasa apa sih itu? Masa kita ngomong tapi kita gak ngerti? Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, tidak semua kita mengerti. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, masih banyak saya tidak mengerti akan firman Tuhan ini. Tetapi saya buka hati saya kepada Tuhan, sehingga tiap-tiap hari Roh Tuhan menuntun. Baru saya mengerti, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Sebenarnya sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu nggak semua. Justru ketika dia tidak mengerti, maka dia masuk sekolah. Bahkan juga pelajaran SD sekarang kalau ditanya kepada kita, pelajaran SD belum tentu apa yang diajarkan itu adalah benar untuk membawa kita makin mengerti hal-hal dunia ini, untuk kita mengerjakan pekerjaan kita kelak, ya kita itu adalah satu kebaikan. Demikian kita pada saat ini belum tentu semuanya kita mengerti tentang Tuhan, belum semua kita mengerti. Kalau semua kita mengerti, itu namanya kita bukan manusia, itu namanya Tuhan. Ya ada, saudaraku, ada banyak hal yang belum kita mengerti. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhkan hati kita dengan Roh-Nya, dan Roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran step by step, langkah demi langkah Tuhan akan pimpin kita, saudaraku, kepada kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu bukalah hati kita kepada Tuhan, ya. Dan kemudian dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh tentang mereka, untuk menasihati mereka. Dan kemudian dikatakan yang 40, dengan banyak perkataan lagi Ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Petrus mengecam mereka. Karena orang-orang berkumpul itu ada bermacam-macam orang. Di gereja juga ada orang yang hanya melihat-lihat. Ada orang yang membuka hati sedikit. Ada orang yang rindu. Ada orang sama sekali tidak percaya, tapi ikut-ikutan. Tidak sama semua orang. Hari ini pun juga kita, marilah kita dengan hati yang rindu, membuka hati kepada Tuhan, dengan kehausan akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di sini, Petrus mengecam mereka dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, saudaraku yang kasih, tidak seorang pun yang dapat diselamatkan yang tetap, saudaraku yang kasih, dalam dosanya. Seseorang yang dapat diselamatkan harus berbalik dari setiap dosa itu, saudaraku yang kasih, dari kecemaran dunia ini. Firman Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 41, saudaraku, Lukas 11 ayat 29, Filipi 2 ayat 15. Nanti saudara baca itu ya, saudaraku, setelah selesai kita ini, Filipi 2 ayat 15. Ya, dikatakan, saya nggak sempat membaca semuanya itu. Nah, kemudian dikatakan, saudaraku, setelah Petrus berkata demikian, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, dengan pengurapan, dengan Roh Allah, dia berbicara seperti itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah Petrus berkata demikian, apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka, saudaraku yang kasih, fungsi daripada penuh dengan Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu adalah suatu kuasa dunamis
dinamit. Satu ledakan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang kasih. Untuk apa? Untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus itu diberikan adalah untuk kita berkuasa memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang yang jahat juga, ada orang-orang yang cemar di situ, ada orang-orang yang jahat di situ. Tapi Petrus berkata, berilah dirimu, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, sudah aku yang kasih, di dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Tapi sepanjang berita Injil disampaikan, disertai dengan urapan Tuhan, maka orang-orang juga akan membuka hati, saudara aku yang kasih. Maka apa dikatakan di sini, saudara aku yang kasih? Mereka yang berkumpul itu ada 120 orang di lantai atas itu, loteng atas itu, saudara. Tapi ketika Petrus berbicara, berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis, bertobat. Wow, terjadi ledakan yang begitu luar biasa. Inilah kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan kuasa itu adalah dunamos, dinamit, ledakan. Seketika sekali berkhotbah Petrus, 3.000 orang diselamatkan. Saudara, itulah yang kita rindukan pada saat ini. Supaya kuasa Roh Allah itu bekerja kembali. Tuhan akan mencurahkan di akhir zaman ini. Karena kita tahu, saudaraku yang kasih, pada hari-hari terakhir dikatakan. Hari terakhir itulah dimulai daripada datangnya saudaraku yang kekasih, Roh Kudus. Itu disebut dengan hari terakhir. Dan pada saat ini seperti yang saya katakan, sudah jam berapa sekarang? Saudaraku yang kasih, sudah tinggal sedikit lagi waktu ini, saudaraku, Yesus akan datang hari-hari terakhir ini. Kemudian dikatakan setelah mereka diselamatkan, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecah-mecahkan roti dan berdoa. Inilah kehidupan jemaat mula-mula, jemaat yang pertama. Kalau kita mau contoh, mau belajar, saudaraku yang kasih, kita belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula ini. Mereka akan perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi ada tindakan. Tidak hanya sekedar dengar, tapi ada tindakan, ada action. Apa itu, saudaraku yang kasih? Memberi diri dibaptis. Ketika mereka memberi diri dibaptis, mereka bertobat. Saudaraku yang kasih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, harus bertekun. Tidak ada kebohongan dalam ketekunan itu, saudaraku. Ketekunan pasti akan menimbulkan hasil. Ada hasil dari ketekunan kita. Bertekunlah, saudara, sampai Tuhan datang menjemput kita. Amen. Sampai Yesus datang, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, saudara yang kasih, membuat kita yang tidak mengerti menjadi mengerti. Membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Dan mereka dikatakan di sini, saudara yang kasih, selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu ada persatuan di situ, saudara yang kasih, makan bersama. Kemudian mungkin pada saat ini dengan pandemi ini kita dibatasi untuk berkumpul. Tetapi pada saat ini juga ada kesempatan bagi kita dengan media sosial ini untuk berkumpul sekalipun kita tidak kelihatan. Kita berkumpul, kita sama-sama makan roti. Roti apa? Roti firman. Firman Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Dan kemudian dalam Matius pasal 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita makan tubuh Yesus, yaitu firman Allah yang menghidupkan kita, yang memberkati kita, yang menguatkan kita. Kalau dahulu mereka berkumpul bersama-sama makan roti benaran, saudaraku, kalau itu kita lakukan pada saat ini juga baik untuk membangun kesatuan hati kita. Tapi dengan pandemi pada saat ini mungkin kita sangat dibatasi. Apalagi pada saat ini masih maraknya lagi COVID ini, saudaraku yang kekasih. Kita bisa berkumpul dalam media sosial ini. Itu sebabnya bagikan ke teman-teman yang lain, bagikan kepada keluarga-keluarga yang lain, supaya mereka dapat mendengar firman Tuhan, supaya mereka berkumpul dengan keluarganya, mendengar firman Tuhan, keluarga-keluarga bersatu, bertekun dalam doa, bertekun dalam pembacaan firman. Seperti kita pagi hari ini, saudaraku yang kasih, mari kita menjadi berkat. Lalu mereka berdoa. Amen. Mereka berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Berikutnya, saudaraku yang kekasih, 45. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kenapa mereka ketakutan? Saudaraku yang kasih, karena rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, saudaraku yang kasih, memang ada disertai dengan tanda-tanda. Supaya apa? Tuhan, saudaraku yang kasih, sungguh nyata di situ. Pemberitaan kami tidak hanya kata-kata belaka, tapi pemberitaan kami disertai dengan
kuasa yang berasal dari Allah. Saudaraku yang kasih, ya. Jadi mereka, saudaraku yang kekasih, yang melakukan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Satu, saudaraku yang kasih. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, sekalipun kita ada di sini yang tidak kenal, saudaraku yang kasih, tapi di media sosial ini kita sepertinya sudah seperti keluarga, ya, saudaraku, kompak kita. Saudaraku, saya mendoakan saudara, saya baca komen saudara, walaupun kalau saya tidak sempat, saudaraku, saya hanya kasih jempol. Tuhan memberkati saudara semua. Itu tanda respon saya kepada komentar-komentar saudara. Saya bacain lagi siapa yang ikut ini sekarang, siapa yang ikut doa, siapa apa yang disampaikan, siapa tahu ada yang perlu didoakan, atau ada kesaksian-kesaksian yang mendatangkan sukacita. Saudaraku yang kasih, saya baca semua komentar-komentar saudara. Ya, Tuhan memberkati, bersatu saudaraku, ya. Kita pergi ke sana, haleluya, haleluya. Rasanya saudaraku, benar-benar saya begitu sayang kepada saudara, sehingga panggilan saya juga, haleluya, ibu sayang, apa kabarmu, apa kabarmu sayang. Rasanya sayang itu ya begitu dekatnya, saudaraku yang kasih, ya. Satu roh memang, karena kita ya diajari oleh firman Tuhan, ya, saudaraku yang kasih. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta mereka lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mulai ada kasih, ada beban kepada orang lain, tidak lagi memikirkan diri sendiri, saudaraku. Kemudian sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus di dalam Tuhan, terima Yesus, bertobat, penuh dengan Roh Kudus, bersatu, hidup kita bersatu, berubah, ada saling memberi doa, memberikan perhatian. Bahkan juga kalau kita dekat, sudah kasih memberi makanan. Nih ada makananku, ini ada oleh-oleh dari Bali. Ya, sudah aku baru dari Bali, aku bawa ini. Nih ada, sudah aku kasih itu. Keinginan untuk memberi itu ada. Dan kemudian bersatu, sudah mereka disukai oleh semua orang. Tandanya kita bertobat disukai oleh semua orang. Memang ada orang yang iri, ada orang yang benci, ada orang yang macam-macam kepada kita, saudaraku. Tapi ketahuilah, saudaraku yang kasih, selalu lebih banyak orang yang memberkati kita, saudaraku yang kasih. Sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Allah menambahkan jumlah bilangan mereka. Inilah dampak daripada penuh Roh Kudus itu, saudaraku yang kasih. Orang-orang diselamatkan, orang-orang diberkati, orang-orang datang kepada Tuhan, dan mereka, saudaraku yang kasih, menyukai kita. Kalau orang-orang sudah menyukai kita, saudaraku, maka orang-orang akan mendengarkan perkataan kita. Tapi kalau orang sudah benci kepada kita, saudaraku yang kasih, ya jangankan kepada perkataan kita, kepada anjing kita pun dia benci, saudara. Ya, lewat anjing kita dari depannya ditendang, saudara. Tapi kalau orang senang dengan kita, dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, saudara. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus, maka orang-orang lain akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini, saudaraku. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, kami haus akan Engkau, penuhkanlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hidupkan firman itu dalam hati kami. Kami haus akan Roh, kami rindu Engkau Tuhan. Roh Kudus, perlukan Kau. Oh Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku,
pulihkan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir banyak Tuhan di hati kami, mengalirlah pulihkan banyak Tuhan, di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, terima kuasa, mengalirlah, bangkitkanlah, sembuhkanlah, buahkanlah. Ada kuasa Allah yang bekerja pada saat ini Tuhan. Dihadirkan dari surga, dihadirkan dari atas, memberkati kami semua. Pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Haleluya. Nyalakan kami Roh, saudara. Saudara yang berdoa di rumah saudara, saudara boleh berseru kepada Tuhan. Nyalakan kembali api Roh pada saat ini. Haleluya. Bernyala Roh Kudus. Bagi saudara yang bisa berbahasa roh, nyalakan lagi kembali api Rohmu. Jangan kita padam, jangan kita lemah. Roh Allah membangkitkan kita. Roh Allah memulihkan kita. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Roh Kudus. Bangkitkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Berkati Tuhan. Oh. Kuasa Allah dari tempat yang mati. Roh Allah akan membangkitkan, Roh Allah akan memulihkan. Padu dengan Roh Kudus. Padu dengan Roh Kudus. Bapak terima kasih buat firman yang sudah memberkati kami pada saat ini Tuhan. Berdoa kepadamu supaya semuanya kami yang berdoa pada saat pagi hari ini dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kami percaya kepadamu ada perubahan, ada kuasa Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, ada pemisahan antara orang-orang cemar dengan orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Biarlah kami terus bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bersatu, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, disukai oleh semua orang, oleh kehidupan kami, oleh perkataan kami. Orang-orang lain akan datang, sehingga jumlah jiwa-jiwa, jumlah murid akan semakin kita tambahkan. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara beri kekasih kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga gereja-gereja Tuhan disukai oleh Tuhan, berkenan kepada Allah, dan disukai oleh semua orang. Kalau semua orang menyukai gereja, maka apapun yang dikatakan oleh gereja, firman Tuhan disampaikan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat, maka orang-orang lain akan datang kepada Tuhan. Digenapilah firman Tuhan pada saat ini saudara. Mereka, kita, saya dan saudara disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah kita yang percaya kepada Tuhan ditambah-tambahkan. Mari kita berdoa saudara. Masing-masing kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, yang menerima kuasa Roh Kudus, yang menerima karunia Roh Kudus. Tidak ada mengabaikan Roh Kudus, tidak ada yang mengabaikan Roh Kudus, tetapi melibatkan Roh Kudus, bahkan mengutamakan Roh Kudus, karena kami tahu pada saat ini hanya bersama-sama dengan Roh Kudus kami mampu. Roh Kudus yang memberikan kami kuasa, Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, Roh Kudus yang menolong kami, dan Roh Kudus yang memberikan kuasa itu kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Kesaksian kami berhasil, kesaksian kami diberkati oleh Roh Allah yang ada pada kami. Berkatilah pendeta-pendeta ya Tuhan, karena para
pemimpin sinode Tuhan, untuk boleh terus menyalakan api rohnya dan api jemaat Tuhan, dari kepala ke jangkut, ke leher, ke jubah ya Tuhan, dari pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, sampai kepada pekerja-pekerja semua, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai kepada jemaat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, berkenan kepada Allah, disukai oleh semua orang. Sehingga kami akan melihat di hari-hari terakhir ini Tuhan, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, lindungilah gereja-gereja, pakailah Tuhan untuk boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadikan gereja-gereja Tuhan menjadi berkat bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan juga para menteri-menteri ya Tuhan. Semua mereka dalam pimpinan tuntunan-Mu. Berkati secara khusus pada saat ini Tuhan, para medis kami ya Tuhan, di mana penyebaran virus COVID-19 pada saat ini Tuhan begitu naik, begitu meningkat ya Tuhan. Bapak, kami berdoa kepada-Mu, berkatilah bangsa kami ini Tuhan, berkatilah masyarakat Indonesia Tuhan Yesus, karena Tuhan masyarakat Indonesia sadar Tuhan akan betapa pentingnya kesehatan. Oleh sebab itu semua disiplin dengan protokol kesehatan, bahkan menambahkan imun tubuh mereka Tuhan, dengan memakan makanan-makanan yang sehat, menjaga diri, menjaga tubuh ya Tuhan, dan menambahkan iman dan imun ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu khawatir ya Tuhan, namun tetap beriman percaya kepada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati lingkungan kami, saudara kami, keluarga kami, dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudaraku ya. Agak lama ya saudara. Ya Tuhan tolong saya dan doakan supaya kami bisa mengatur waktu-waktu ini dengan begitu baik saudara, sehingga saudara tidak terganggu di dalam aktivitas saudara untuk pagi hari. Namun pagi hari ini kita akan berdoa. Di grup doa kita ini saudaraku ada satu orang ibu yang kita kasih, Ibu Nino saudara, Ibu Anastasia Nino saudara. Ya coba komen Ibu Anastasia ya, berikan komen. Dia berulang tahun hari ini yang ke-60 tahun. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Happy birthday to you. Kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Nino. Selamat ulang tahun Bu Nino. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, untuk hari ini genap umur Ibu Anastasia. Kalau mungkin saudara lihat di kolom-kolom komentar, saudara kasih Ibu Anastasia namanya, itu Bu Nino, yang ada di Bali pada saat ini saudara, bersama dengan Bapak Wilson. Ya, kita berdoa genap umurnya pada saat ini 60 tahun. Wah, luar biasa. Tapi seperti remaja ya, begitulah kalau orang-orang hidup dalam Tuhan, hidupnya awet muda saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau nanti kita ketemu, kita minta kue ulang tahunnya, kirimkan kue ulang tahun sama dia pada saat ini ya. Nanti saudara setelah kita selesaikan, itulah dia fotonya saudara ya. Itu dia. Oke, kasih dulu fotonya Bu Nino, jempol, kasih jempol atau lope-lope, itu nanti fotonya akan muncul di situ supaya semua teman-teman kita dapat mengenal dan yang mengucapkan selamat ulang tahun. Oke saudara, siapa lagi yang ulang tahun hari ini? Kalau ada yang ulang tahun, sampaikan. Ingin didoakan, sampaikan seperti ini saudara. Kita sukacita ya. Tadi sebelum doa disampaikan Bu, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Doakan saya untuk ulang tahun. Kenapa hari ini 60 tahun? Maka saya doakan saudaraku. Ini bukan milih-milih siapapun, tapi tergantung kepada ya komentar-komentar saudara atau apapun pesan-pesan saudara. Kalau saudara namanya, mari kita berdoa saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa ini? Saya tinggal itu dari siapa ini? Tanggal 3 kemarin. Oke, saudara baik kasih. Yang berulang tahun bulan Juni ini, saya ucapkan selamat ulang tahun. Yang sudah lewat hari ini tanggal 18 untuk tanggal 19 dan sampai akhir nanti bulan Juni ini, besok sampaikan supaya kita doakan lagi.
yang dari tanggal 1 sampai tanggal 18 hari ini kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa, saudaraku, siapa tahu ada di antara saudara yang berulang tahun ya. Saudara yang kasih, Bude Ibu Marta ini maksudnya. Ya, tanggal 3 Ibu Marta. Oke, saudara pengen kasih. Saya nggak bisa lihat ini saudaraku, tapi kalau nanti saya lihat di kolom komentar saudara, kami nanti selesai doa ini kami akan berdoa lagi, kami akan doakan saudara. Tuhan berkati ya, kita doakan Ibu Nino pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hambamu Ibu Anastasia, Ibu Nino yang ada di Bali pada saat ini. Genap umurnya Tuhan 60 tahun. Kami sungguh sangat bersyukur, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Engkau berkata ya Tuhan, kami yang ada di grup doa pada saat ini bersuka cita ya Tuhan, karena ada salah seorang dari sahabat kami ini yang berulang tahun, genap umurnya 60 tahun. Tuhanlah memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami melihat semangatnya, sukacitanya, ketekunannya untuk terus setia dalam berdoa. Kami diberkati ya Tuhanku. Berkatilah terus hambamu ini Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarganya, berikan kekuatan, umur panjang kepadanya ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Sehat hambamu ini ya Tuhan, kuat hambamu ini, penyertaan perlindunganmu ada padanya ya Tuhan. Hari ini berkati dia Tuhan, hari ini puaskan dia Tuhan. Apa yang didoakan pada selama ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya selama ini Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, dan dia akan menerima jawaban doa ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, cucu mantunya Tuhan, Engkau berkati, kasih Tuhan limpah padanya, tetap sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, segala sakit penyakit tidak boleh berkuasa menjamah Ibu Anastasia, segala sakit penyakit kelemahan tidak boleh berkuasa menjamah dia dalam nama Yesus. Untuk saudara-saudara kami apabila ada yang berulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai pada hari ini, kami berdoa Tuhan, sehat mereka semua, umur panjang menjadi milik mereka, sukacita menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang kita doa kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhirinya. Kalau Tuhan Allah memberkati, Tuhan akan menolong semua saudara-saudaraku ini Tuhan dalam aktivitas mereka. Semua mereka sehat dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Tidak ada virus-virus yang bisa menjamah, yang bisa berkuasa atas kami. Kami sehat, kami terpelihara. Darah Yesus untuk bungkus kami. Dan keberhasilan, kesehatan, kekuatan menjadi milik kami. Hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami mau melakukan fungsi kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada hari ini. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan lewat kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara yang kekasih. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Haleluya. Kami akan berdoa untuk hal-hal yang akan saudara sampaikan, saudara yang kekasih, di kolom komentar saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ada siapa tadi yang ulang tahun tanggal